melayani kita semua dengan begitu indah, membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati Tuhan begitu nyata di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita tetap kuat, kita tetap bersemangat di masa-masa sukar ini, dan saya percaya bahwa Tuhan begitu nyata dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, dua kali berturut-turut khotbah saya membahas tentang dahsyatnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kita sudah membahas bahwa firman Tuhan itu adalah makanan bagi tubuh rohani kita, dan merenungkan firman Tuhan itu, saudaraku, adalah mencerna makanan itu supaya setiap sari-sari yang terkandung dalam makanan rohani firman Tuhan itu akan terserap, dan sehingga kita menjadi kuat untuk mengalahkan yang jahat, untuk kita mengalami kemenangan. Dan kemudian 2 minggu berikutnya atau 2 minggu yang lalu, saudaraku, kita sudah belajar bahwa firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan itu sama dengan kita sedang menanam firman Tuhan di hati kita. Nah, kita sudah belajar bahwa untuk menanam firman Tuhan atau mempersilahkan Tuhan menanam firman-Nya di dalam hati kita, maka mesti ada langkah sebelumnya, yaitu mencabut semua tanaman-tanaman liar yang lain yang sudah puluhan tahun tertanam di dalam hati kita, mesti dicabut dan dibuang, supaya diganti dengan tanaman kebenaran yang baru, tanaman firman Tuhan yang akan tertanam memenuhi hati kita, sehingga saudaraku itu akan bertumbuh dan menjadi pohon kebenaran. Hidup kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, saya akan meneruskan pada pagi hari ini, jemaat kekasih dalam Tuhan. Kita akan membahas satu tema yang menjadi lanjutannya. Tetapi sebelum kita membahas tema ini, saya mau menyampaikan beberapa informasi kepada kita bahwa merenungkan firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan itu dahsyat sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah penelitian dari satu lembaga namanya Lifeway Research, saudaraku, yang meneliti tentang seberapa sering atau seberapa disiplinnya orang percaya atau anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab rutin setiap hari. Seberapa seringkah, saudaraku? Dan dalam penelitian ini mereka, saudaraku, memakai sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, saudara, yang ditujukan kepada setiap pribadi yang diteliti itu, saudara. Pertanyaannya adalah, seberapa besar frekuensi atau seringnya mereka membaca Alkitab di luar dari hari Minggu di gereja? Karena kalau hari Minggu berarti mesti baca atau buka Alkitab, karena pendetanya menyuruh kita untuk buka Alkitab. Nah, di luar hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, seberapa seringnya sih orang percaya Tuhan membaca, merenungkan firman Tuhan? Bapak Ibu mau tahu hasil daripada penelitian ini? Ternyata penelitian ini memberitahu kita bahwa sebenarnya orang percaya anak Tuhan sangat sedikit memiliki kedisiplinan, rutinitas, gaya hidup membaca firman Tuhan setiap hari. Sangat sedikit, Bapak Ibu, hanya 19%. Berarti ada 81%, saudaraku, orang percaya anak Tuhan tidak membaca Alkitab rutin setiap hari. Saudaraku, dalam penelitian ini 81% anak Tuhan ini ada yang seminggu sekali baca Alkitab, ada yang sebulan sekali, ada yang bahkan, saudaraku, tidak pernah baca Alkitab, saudara. Nah, ini sangat menyedihkan. Ini informasi kepada kita, dan saya percaya lewat informasi ini menyentak kita. Kalau Anda sedang dengar khotbah ini, jangan-jangan Anda termasuk di 81% yang tidak punya kedisiplinan baca Alkitab, dan ini sangat berbahaya atas hidup kita. Nah, yang kedua, informasi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua pernah tahu atau mengenal seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah seorang jenius, seorang yang hebat. Dialah yang menciptakan bola lampu listrik, saudara. Nah, Bapak Ibu mau tahu nggak? Ternyata Thomas Alva Edison itu memiliki kebiasaan sejak kecil bangun jam 4 pagi, saudaraku, dan dia berlutut, dia berdoa dan membaca firman Tuhan rutin setiap pagi.
Bayangkan saudaraku, seorang jenius yang kita percaya dia pasti sibuk, tapi dia punya gaya hidup setiap jam 4 pagi, bangun pagi, dan dia berdoa dan baca Alkitab. Kemudian berikutnya saudaraku, seorang pemimpin Amerika yang sangat terkenal, Presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln. Saudaraku, dia seorang Presiden Amerika yang ke-16. Dia dikenal seorang jujur, seorang yang punya keberanian luar biasa, dan seorang yang baik hati. Bapak Ibu mau tahu? Ternyata Abraham Lincoln ini, saudaraku, punya kebiasaan membaca Alkitab. Bahkan dia tidak pernah melewatkan satu hari pun dalam hidupnya tanpa membaca Alkitab. Dan itu membuat, saudaraku, sehingga pemikirannya sebagai seorang presiden, saudaraku, itu dipengaruhi oleh isi daripada Alkitab. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, 3 informasi ini saya berharap ini membuka pikiran kita, menyadarkan kita betapa sangat pentingnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, kita akan sama-sama membahas, saudara, satu tema yang berkaitan dengan hal ini, saudara, yaitu adalah menggali dan menemukan harta kekayaan rohani. Wow, Bapak Ibu, saya ketika merenungkan tema ini, saudaraku, saya begitu antusias. Karena saya percaya bahwa siapa sih di dunia ini tidak memiliki hasrat atau tidak rindu untuk dia memiliki sebuah kekayaan. Cuma masalahnya begini Bapak Ibu saudara, seringkali kata kekayaan atau harta kekayaan, saudaraku, itu telah, saudaraku, dibutakan oleh dunia, oleh paradigma, oleh ukuran dunia ini. Dan iblis, saudaraku, bermain membuat begini. Semua manusia kalau dengar harta kekayaan selalu terfokus, tertuju kepada harta kekayaan yang bersifat duniawi, yang bersifat materi, mobil mewah, rumah mewah, dan lain sebagainya. Kita lupa, iblis membuat kita buta, membuat manusia begitu buta. Dia lupa bahwa ada kekayaan yang lain, kekayaan yang begitu dahsyat mengalahkan semua kekayaan dunia ini. Semua materi yang dianggap oleh manusia begitu berharga, itu dikalahkan oleh satu kekayaan yang kita akan sama-sama renungkan pagi hari ini, yaitu adalah kekayaan rohani, harta kekayaan rohani. Cuma Bapak Ibu Saudara, sesuai tema ini, untuk kita bisa dipenuhi oleh harta kekayaan rohani, kita mesti menggali dan menemukannya. Kenapa kita mesti menggali dan menemukannya? Karena ternyata begini, harta kekayaan rohani itu tersimpan, tersembunyi, terkandung di balik dari setiap kata, setiap kalimat, setiap kisah, tulisan, semua tulisan yang ada di dalam Alkitab, dari kata yang pertama sampai kata yang paling terakhir, Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Bapak Ibu mau tahu nggak, di dalam setiap kata, kalimat, kisah, cerita, syair, saudaraku, itu mengandung kekayaan yang begitu luar biasa. Namanya kekayaan rohani, harta kekayaan rohani. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara arahkan hati saudara. Kita rindu kekayaan yang tersembunyi itu, kekayaan yang terkandung di balik dari setiap kata, kalimat, kisah yang tertulis dalam Alkitab. Kita rindu itu boleh menjadi milik kita. Kita mau gali, kita mau temukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita baca 2 ayat firman Tuhan yang meneguhkan tema ini. Yang pertama Kolose pasal 3 ayat 16 bagian A. Dan yang kedua Mazmur pasal 119 ayat yang ke-72. Mohon maaf saya mesti mengelap keringat. Ya, suasana hari ini begitu panas. Oke, Bapak Ibu Saudara, 2 ayat ini mari kita perhatikan baik-baik. Saudara, saya rindu membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pertama Kolose pasal 3 ayat 16a. Bapak Ibu Saudara boleh lihat di Alkitab di rumah masing-masing. Ayat ini berkata begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
sebelum kita baca ayat keduanya, saya rindu saudaraku langsung menegaskan ayat ini, menjelaskan ayat ini. Sekali lagi ayat ini berkata begini, hendaklah perkataan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat perkataan Kristus itu apa? Kalimat perkataan Kristus itu sama dengan firman Tuhan atau firman Allah. Jadi saudaraku, perkataan Kristus atau firman Allah itu kata ayat ini, diam dengan segala kekayaannya. Jadi jemaat Tuhan, tolong terima, tangkap ayat ini menjadi milik saudara. Garis bawahi kalimat yang berkata dengan segala kekayaannya. Jadi apa maksud kalimat ini? Dari Kolose 3:16a, ayat ini memberitahu kita bahwa firman Allah, firman Tuhan, khususnya saudaraku, firman Tuhan yang tertulis Alkitab kita itu dahsyat sekali. Karena ayat ini berkata, perkataan Kristus, yaitu adalah firman Allah, firman Tuhan, termasuk Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, saudaraku. Nah, firman Allah itu katanya akan diam dengan segala kekayaannya. Berarti saudaraku, di dalam firman Allah itu ada yang disebut segala kekayaannya. Apakah jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara rindu menerima segala kekayaannya ini? Ya, saya percaya kita semua rindu menerima atau dipenuhi oleh segala kekayaannya daripada firman Tuhan itu. Nah, ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara ya akan meneguhkan hal ini juga saudaraku. Mazmur pasal 119 ayat 72. Nah, saudaraku, saya membacakan bagi kita semua dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Saudaraku, ayat ini berkata begini. Saudara cermati baik-baik kata demi kata dari ayat ini. Ayat ini berkata begini, bagiku, saudara, hukummu, nah kata lain hukummu itu adalah firman Tuhan. Hukummu lebih berharga dari semua emas dan perak di dunia ini. Saya percaya bahasa Indonesia kita nggak perlu tafsirkan susah-susah. Begitu Anda baca ayat ini, Anda langsung mengerti apa maksud ayat ini. Sekali lagi ayat ini memberitahu kita, saudaraku, bahwa bagiku, nah ini mesti jadi pengakuan kita. Bagiku ini artinya bagi setiap saya, saudara, siapapun juga yang mendengar khotbah ini, Anda mesti berkata bagiku. Bagiku apa katanya? Firman Tuhan, hukum Tuhan, firman Allah dikatakan lebih berharga. Lebih berharga dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari semua emas dan perak di dunia ini. Bapak Ibu, semua emas dan perak itu apa artinya? Itu mewakili semua harta benda dunia ini. Semua kekayaan yang terlihat, semua kekayaan yang bersifat materi, itu diwakili oleh semua emas dan apa katanya? Perak. Nah, ayat ini bilang apa? Bagiku hukummu, firman Allah, firman Tuhan lebih berharga. Berarti logikanya Bapak Ibu Saudara, kalau semua harta materi seluruh dunia ini dikumpulin, menurut ayat ini katanya masih lebih berharga loh firman Tuhan. Amin saudara. Ayat ini memberitahu kita, hukum Tuhan, firman Tuhan itu jauh lebih berharga dari emas dan perak. Oleh karena itu mari coba saudara nalar baik-baik. Saudara pikirkan baik-baik. Ngapain kita mengejar yang seharusnya ada yang lebih berharga? Kita kalau kejar harta materi banting tulang siang malam. Wah, kejar saudaraku, fokus kita ngejar ngumpulin harta benda di dunia ini. Kita lupa ayat ini beritahu kita ada hukum Tuhan, ada firman Tuhan yang ayat ini dengan begitu jelas berkata lebih berharga, lebih mulia, lebih luar biasa dibanding semua emas dan perak. Bertobatlah setiap kita yang dengar khotbah ini. Kalau hati pikiran seluruh hidup kita tertuju mengejar kepada dunia ini, harta materi dunia ini, bertobatlah. Mari kita rubah, menata kembali
seluruh hidup kita, fokus hidup kita, kejarlah sesuatu yang lebih berharga dari hanya sekedar harta dunia ini. Nah, 2 ayat ini cukup Bapak Ibu Saudara memberitahu kita bahwa ada harta kekayaan. Dikatakan segala kekayaan. Dan diteguhkan Mazmur 119 ayat 72. Ternyata segala kekayaan itu lebih berharga, lebih mahal dari semua emas dan perak di dunia ini. Saudara mau kejar yang mana? Saya berharap kejarlah harta yang dahsyat, harta yang luar biasa, yang lebih berharga itu, saudara. Nah, saya mau teruskan penjelasan ini kepada saudara. Saya mau jelaskan bahwa kita mesti mengerti ada 2 jenis harta kekayaan. Yang pertama, harta kekayaan yang berupa harta kekayaan yang terlihat. Ya, saya sudah singgung tadi, contoh uang, rumah, mobil, dan lain-lain yang terlihat, materi, saudara. Nah, sedangkan ada harta kekayaan yang kategorinya tak terlihat. Kita nggak pernah bisa melihat, nggak berwujud. Tapi itu harta kekayaan yang sudah dikatakan tadi itu mahal sekali, saudara. Apa contohnya Bapak Ibu Saudara? Harta kekayaan yang begitu hebat, dahsyat tapi tak terlihat. Yang pertama, keselamatan. Bapak Ibu percaya keselamatan itu harta yang luar biasa? Oh ya, Anda boleh punya deposito triliunan, Anda boleh punya rumah mewah 5 biji, Anda boleh punya mobil mewah dan lain sebagainya. Anda nggak punya keselamatan, Anda nggak punya hidup kekal bersama Tuhan, habis hidup kita. Harta mau sebanyak apapun, kita hanya bisa nikmati berapa puluh tahun. Paling banter 70 tahun. Sesudah itu selesai, nggak ada gunanya apa-apa lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hari ini buka pikiran hati kita. Ada harta yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Ada harta kekayaan yang tidak terlihat. Nah, harta kekayaan yang tidak terlihat ini bersifat rohani. Memang dia tidak kelihatan, tapi itu dahsyat banget, saudaraku. Selain keselamatan, apalagi harta kekayaan yang tak terlihat? Damai sejahtera. Bapak Ibu, adakah yang sedang menonton ini pernah mencari toko yang bisa jual damai sejahtera? Enggak ada. Anda boleh punya segala sesuatu, Anda boleh punya harta banyak, tapi enggak ada damai sejahtera. Hidup ini enggak ada apa-apanya. Hidup ini nol, enggak ada artinya apa-apa. Nah, kemudian selain damai sejahtera apalagi? Keharmonisan, sukacita, kebahagiaan, pemulihan, kesehatan, dan lain-lain, saudaraku. Nah, semua ini adalah daftar harta kekayaan yang tersedia bagi kita, yang terkandung di dalam firman Tuhan, yang kita perlu gali, yang kita perlu temukan, yang perlu memenuhi hidup kita, yang membuat hidup kita itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saudaraku, pagi hari ini, saudara, saya mau mengarahkan kita, saya mau menggiring kita untuk kita berfokus bagaimana kita menggali, saudaraku, dan menemukan harta kekayaan yang tidak terlihat, tapi begitu penting. Kita sangat membutuhkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap, saya berdoa pagi hari ini, saudara betul-betul haus datang kepada Tuhan. Saudara betul berkata, Tuhan, aku mau memprioritaskan, aku mau mengutamakan, mengejar harta yang tak terlihat itu, mengejar damai sejahtera. Aku mau harta tak terlihat itu memenuhi hidup saya. Nah, saya perhadapkan kepada saudara ada satu gambar yang sangat jelas, saudaraku, yang menggambarkan tentang penjelasan saya ini. Saudara bisa lihat di gambar itu ada buku Alkitab. Nah, di dalam buku Alkitab itu, saudaraku, itu perlu digali. Dan waktu kita menggali, saudaraku, begitu kita ketemu harta itu akan bagaikan mata air yang akan meluap, yang akan memenuhi hidup kita. Saudara bisa lihat di situ ada pemulihan, ada hubungan, ada sukacita, damai sejahtera, hikmat, sukses, kesehatan, dan yang lain sebagainya. Itu yang Allah sediakan bagi kita. Cuma kita perlu menggalinya. Di mana? Di dalam firman Tuhan. Karena semua itu ada di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya pertanyaannya bagi kita, sebenarnya alat penggali untuk kita menemukan harta rohani, harta kekayaan rohani yang tersimpan,
yang tersembunyi, yang terkandung di balik dari setiap kata, kalimat, atau kisah, ataupun syair, saudaraku, sejarah yang tercatat di dalam Alkitab, saudaraku, sebenarnya alat untuk kita menggalinya apa? Supaya kita menemukan. Karena kalau kita nggak pernah menggali, ya kita nggak pernah menemukan harta itu. Makanya kita mesti menggali. Nah, pertanyaannya adalah alat penggalinya itu apa? Nah, alat penggali daripada harta kekayaan rohani itu adalah namanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat saudaraku kita sedang membaca, karena merenungkan itu tidak bisa dipisahkan dari membaca Alkitab. Jadi kita mesti membaca dulu. Nah, apa yang kita baca dari firman Tuhan itu, begitu kita renungkan, saudaraku, itu sebenarnya kita, saudaraku, sedang menggali. Kita sedang menggali untuk menemukan harta kekayaan yang katanya lebih berharga dari semua emas dan perak di dunia ini. Saudaraku, oleh karena itu jangan pernah anggap enteng. Saudara, waktu saudara buka Alkitab, saudara sedang membaca Alkitab, dan saudara kemudian merenungkan apa yang kita baca itu, jangan pernah anggap enteng. Itu dahsyat sekali. Kenapa? Kita sedang menggali, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang menggali untuk menemukan harta yang terkandung, harta kekayaan yang begitu hebat, begitu dahsyat, lebih berharga dari emas dan perak. Dan saya percaya begitu selaku kita merenungkannya, kita menggalinya, saudara, dan kita menemukannya, sebenarnya Anda menjadi orang yang sangat kaya. Bukan kaya hanya sekedar materi, tapi kaya, saudaraku, dengan harta yang lebih berharga dari semua materi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat, saudaraku, bahwa di saat kita sedang menggali, saudara, atau merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, itu akan terbuka. Firman itu akan terbuka, sehingga kita seringkali, saudaraku, mendengar ada orang berkata, menjadi rema, atau terjadi pencerahan, Bapak Ibu. Nah, itulah, saudaraku, kalau kita menggali, merenungkan firman Tuhan, maka akan terjadi pencerahan. Nah, saya rindu, saudaraku, membahas atau menjelaskan kepada saudara tentang cara merenungkan firman Tuhan. Nah, mari kita baca Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Mazmur 1 ayatnya yang kedua itu berkata begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ayat ini sudah tidak asing lagi. Sudah beberapa kali kita dengar. Dan Bapak Ibu Saudara, yang saya mau tekankan di ayat ini tentang kata merenungkan. Ternyata kata merenungkan dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, saudara, bahasa asli perjanjian lama, bahasa asli dari kata merenungkan adalah hagah. Nah, hagah itu pengertiannya banyak. Ada pengertiannya bergumam, saudara. Hagah itu juga pengertiannya mengucapkan atau berbicara, saudara. Atau firman Tuhan itu dikatakan, dibicarakan, saudara. Tetapi ada satu pengertian, saudara, dari kata hagah ini yang saya sangat tertarik untuk menjelaskannya kepada kita semua, yaitu adalah imagine, atau membayangkan, mengimajinasikan, saudara. Jadi kata merenungkan yang bahasa aslinya hagah itu, saudara, salah satu pengertiannya adalah kita membayangkan atau mengimajinasikan di dalam alam pikiran kita. Sebenarnya kenapa kita perlu mengimajinasikan? Sebenarnya mengimajinasikan ini, saudaraku, supaya apa? Supaya firman Tuhan itu ketika kita imajinasikan, maka firman ini akan menguasai pikiran kita. Dan pada saat pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka firman yang menguasai pikiran kita itu akan terekspresi dalam bentuk tingkah laku kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan begini, bahwa mengimajinasikan firman Tuhan itu ada cara yang terbaik. Kita bukan hanya membayangkan Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus meneduhkan gelombang,
Tetapi saudaraku, pada saat kita membayangkan firman Tuhan yang kita baca, kita bisa memakai yang disebut the power of question, atau kekuatan sebuah pertanyaan, kuasa pertanyaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal teknis yang kita bisa praktekkan saat kita merenungkan firman Tuhan. Apa itu the power of question, saudaraku? Artinya begini, pada saat kita sedang membaca firman Tuhan, sesudah kita baca firman Tuhan, maka bagian berikutnya kita mesti menggalinya. Dengan cara apa? Merenungkannya. Kita renungkannya. Nah, pada saat kita renungkan atau imajinasikan, kita bisa memakai pertanyaan-pertanyaan, saudaraku. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita akan menggali, dan saya percaya akan ada satu titik kita akan menemukan kekayaan yang terkandung dalam setiap ayat-ayat firman Tuhan itu. Nah, contoh-contoh pertanyaan yang kita bisa pakai dalam mengimajinasikan firman Tuhan, atau membayangkan firman Tuhan, atau merenungkan firman Tuhan. Contohnya begini, berkat apakah yang Tuhan sediakan lewat firman Tuhan atau ayat firman Tuhan yang kita baca? Berkat apa yang Allah sediakan bagi kita? Atau kita dapat berkat apa dari pembacaan kita? Yang kedua, adakah janji Tuhan yang tersedia, yang Allah berikan bagi kita lewat kita baca firman Tuhan, baca ayat Alkitab? Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, adakah perintah atau kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita? Nah, kalau dalam kita membaca, kita merenungkan, kita ketemu, wah, ini perintah Tuhan, maka kita butuh komitmen untuk kita mempraktekannya, mentaatinya. Pertanyaan apa lagi, Bapak Ibu Saudara? Adakah Tuhan melarang sesuatu? Begitu kita membaca firman Tuhan, kita ketemu, oh ternyata Tuhan gak mau kita lakukan ini. Nah, itu pimpinan Tuhan, itu kekayaan yang luar biasa. Kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara? Nah, ini tidak kalah penting pertanyaannya, dosa apakah yang Tuhan tegur dalam hidup kita? Nah, ini penting. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bisa ajukan di dalam ketika kita sedang membayangkan, mengimajinasikan firman Tuhan, sedang merenungkan firman Tuhan. Kita bisa memakai pertanyaan ini untuk, saudaraku, melalui pertanyaan ini kita sebenarnya sedang menggali kekayaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika kita pada saat merenungkan firman Tuhan atau mengimajinasikan firman Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan ini? Sebenarnya apa yang terjadi sih? Bapak Ibu, saya sungguh percaya semua anak Tuhan, semua orang percaya Roh Kudus ada di dalam dia. Dan Alkitab mengajar kita bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita itu adalah guru agung kita. Dia nggak pernah salah bagi kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Pada saat kita sedang merenungkan firman Tuhan dengan sebuah pertanyaan, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengizinkan Roh Kudus untuk membongkarnya, membuka, saudaraku, supaya kekayaan yang terselubung itu bisa keluar. Dan kita bisa mengerti, ini yang disebut kita mendapat rema, mendapat pencerahan, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita praktekkan hal ini, prinsip ini, saudara. Kita mau merenungkan firman Tuhan, menggali kekayaan rohani yang begitu dahsyat ini melalui, saudaraku, pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, saudaraku, selanjutnya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, menggali firman Tuhan, menemukan harta kekayaan begitu luar biasa melalui merenungkan firman Tuhan, ini akan menjadi kesukaan kita ditentukan oleh satu hal, yaitu adalah terbangunnya rasa haus dan lapar di dalam hati kita. Amos pasal 8 ayat 11 dan 12 bilang begini, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Tolong dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, semua yang mendengar khotbah ini. Saya mau kasih tahu begini, akan datang waktunya di mana rasa haus,
rasa lapar akan firman Tuhan menjadi nggak berguna, Pak. Serius. Yang kasih tahu ini siapa? Ayat tadi. Rasa haus, rasa lapar akan firman Tuhan itu penting sekali. Tetapi Amos pasal 8 ayat 11 dan 12 sudah memberitahu kita bahwa akan ada masanya rasa haus. Orang begitu haus mau cari firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan, katanya mengembara dari barat ke timur. Mereka nyari ke sana kemari. Cuma masalahnya rasa haus dan lapar pada momen itu sudah nggak berguna lagi. Karena ayat ini memberitahu kita nggak akan pernah mendapatnya lagi. Ya berarti nggak ada gunanya. Mumpung ayat ini belum terjadi saat ini, kita masih bebas kapan saja masih bisa ketemu firman Tuhan, mendengar, merenungkan firman Tuhan, di mana dalam firman Tuhan itu ada kekayaan yang begitu hebat, begitu dahsyat. Mumpung kesempatannya masih ada, putuskan dalam diri saudara, miliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan sekarang, bukan nanti. Kalau nanti menyesal, karena rasa haus dan lapar udah gak ada gunanya, kita gak akan pernah ketemu ayat ini yang berkata, jangan sampai terlambat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengakhiri dengan ini. Saudara, Bapak Ibu tahukah, bangsa Yahudi itu hampir semua orang bilanglah saudara ya, bangsa Yahudi punya keistimewaan, orangnya pintar-pintar. Semua orang hebat di dunia ini umumnya dari Yahudi, saudara. Bapak Ibu mau tahu bahwa bangsa Yahudi itu ternyata mereka menempatkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu menjadi kurikulum utama dalam pendidikan sekolah mereka, khususnya di zaman Yesus, saudara. Nah, sekolah Yahudi itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama namanya Beth Sefer. Bapak Ibu mau tahu, Beth Sefer ini anak sekolahnya itu umur 5 sampai 10 tahun. Kalau saudara bertanya, sebelum umur 5 tahun sekolah di mana? Sekolahnya di rumah, papa mamanya yang ngajarin. Nah, begitu umur 5 tahun dia masuk sekolah yang namanya, kalau di Indonesia itu sekolah dasar, namanya Beth Sefer. Nah, Beth Sefer ini Bapak Ibu mau tahu, umur 5 sampai 10 tahun, bayangkan itu belajarnya apa? Belajarnya mereka belajar 5 kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan. Apa cuma belajar? Apa cuma belajar membaca? No. Mereka umur 5 sampai 10 tahun harus menghafal 5 kitab Taurat. Itu umur 5 sampai 10 tahun. Kita boro-boro 1 pasal, 1 ayat aja kagak ada di otak. Ya ada sinetron semua. Ya kan? Nah, orang Yahudi umur 5 sampai 10 tahun otaknya penuh firman, Pak. Jangan salah, mereka hebat-hebat. Setelah Beth Sefer, tingkat kedua itu kalau di kita sekolah menengah, itu namanya Beth Midras. Itu usia 10 sampai 15 tahun. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Mereka meningkat lagi. Mereka bukan cuma belajar menghafal 5 kitab Taurat. Kalau ini seluruh perjanjian lama. Mereka belajar dan berusaha menghafal seluruh perjanjian lama. Itu tingkat kedua sekolah menengahnya orang Yahudi, khususnya di zaman Yesus, Beth Midras. Mereka belajar seluruh perjanjian lama. Jadi mereka sekolah itu yang paling utama. Dan hebatnya Bapak Ibu Saudara, di tingkat Beth Midras umur 10 sampai 15 tahun, mereka memakai yang namanya the power of question. Bagi sekolah Beth Midras di Yahudi, masalah debat biasa. Memang mereka dilatih debat. Makanya coba sudah lihat, Tuhan Yesus umur 12 tahun pernah gak dibait alat debat? Oh ya memang Tuhan Yesus lagi tingkat Beth Midras. Umur 10 sampai 15 tahun udah terlatih berdebat, saudara. Dan karena lewat pertanyaan debat itu mereka akan menggali, mereka sebenarnya sedang menggali kekayaan kitab Taurat itu, saudara, atau perjanjian lama. Nah, setelah lulus atau selesai dari Beth Midras, mereka harus melanjutkan tingkat ketiga namanya Beth Talmud. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa melanjutkan ke tingkat ketiga ini gak gampang. Ini mesti diseleksi, seleksinya ketat sekali. Kenapa? Karena Beth Talmud tingkat ketiga, kalau di sini perguruan tinggi, saudara, itu hanya dikhususkan untuk murid-murid yang ada di Beth Midras yang pintar-pintar,
yang IQ-nya hebat. Nah itu yang akan dipilih jadi masuk ke Bet Talmud tingkat 3 pendidikan di Yahudi. Nah Bet Talmud itu cara belajarnya apa? Cara belajar Bet Talmud itu sehingga saudara, kenapa dibilang Bet Talmud? Karena murid bahasa Ibrani Talmidim. Makanya Bet Talmud itu saudaraku, murid-muridnya atau Talmidim saudaraku, itu mereka harus buat keputusan komitmen tinggalkan orang tua. Mereka harus keluar rumah, mereka harus tinggal bersama rabi atau gurunya siang hari malam, 7 hari dalam seminggu, sekali 24 jam terus menerus sampai selesai. Pendidikan Bet Talmud berlangsung umur 15 sampai 30 tahun. Makanya Tuhan Yesus dia mulai mengajar, mulai melayani umur berapa? 30 tahun. Karena memang orang Yahudi selesai sekolahnya 30 tahun. Dan orang Yahudi pada usia anak laki-laki usia 30 tahun itu akan dirilis, akan diproklamirkan. Ini anakku akan melakukan karya-karyanya. Kalau bapaknya seorang bisnismen, maka anaknya pada umur 30 tahun selesai sekolah, dia akan melakukan bisnis bapaknya. Jadi orang Yahudi umur 30 tahun baru berkarya. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari lewat informasi pengetahuan ini memberitahu kita. Kalau orang Yahudi hebat-hebat, kenapa? Karena isinya semua firman. Rindukah kita anak-anak Tuhan? Pikiran kita, hati kita, pikiran bawah sadar kita, isinya semua firman. Sudah bisa lihat contoh teladan kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketemu persoalan, dicobai di padang gurun, keluar firman, ada tertulis. Tuhan Yesus dalam berbagai situasi kondisi selalu firman Tuhan yang keluar dari dirinya. Nah ini Tuhan Yesus sedang memberi contoh kepada kita. Kita begitu harus penting, kita harus sungguh-sungguh mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang sudah tersimpan dalam hidup kita itu menjadi kekayaan kita. Dan itu menjadi senjata kita untuk kemenangan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.